Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loli Mareni, NIM 1804286, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan membahas materi tugas pertemuan ke-14 mata kuliah Administrasi Kepegawaian. Kita akan membahas tentang strategi intervensi dalam peningkatan produktivitas dalam pengembangan organisasi. Terdapat 4 macam strategi, yaitu yang pertama, rancang bangun pekerjaan, yang kedua, tim kerja yang mandiri, yang ketiga, gugus kendali mutu, dan yang terakhir, mutu hidup kekaryaan. Kita masuk kepada analisis rancang bangun pekerjaan di lingkungan pemerintah. Ada 4 macam, yaitu analisis beban kerja, yang kedua, analisis jabatan atau ANJAP, yang ketiga, sistem informasi manajemen kepegawaian, dan sasaran kinerja pegawai negeri sipil. Yang pertama, analisis beban kerja. Seluruh pegawai dalam suatu organisasi diberikan beban kerja dan tanggung jawab. Dalam analisis ini terdapat indikator-indikator beban kerja seperti uraian tugas, waktu, volume beban kerja dalam kurun waktu tertentu, presentase, dan jumlah pegawai ideal yang seharusnya dibutuhkan suatu organisasi. Melalui ABK ini, kebutuhan pegawai di masa depan bisa direncanakan untuk diusulkan pada perekrutmen pegawai baru di Pemkab bila dibutuhkan. Yang kedua yaitu analisis jabatan atau ANJAP. Seluruh jabatan pegawai mulai dari staf dan pejabat struktural maupun fungsional masuk ke dalam nama jabatan. Nama jabatan ini ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara yang disesuaikan oleh Pemda. Istilah staf sekarang diganti dengan nama jabatan tertentu sesuai dengan pekerjaan yang ditangani. Misalnya operator komputer, peranata komputer, pengelola bahan kepegawaian, dan kepala seksi. Yang ketiga, sistem informasi manajemen kepegawaian atau SIMPEK. Setiap Pemkab atau Pemkot biasanya memiliki situs intranet ini. SIMPEK memuat data pegawai, jabatan, unit kerja, dan informasi umum lainnya seputar pegawai. Sistem ini juga memuat jabatan kosong, pegawai yang akan pensiun, dan lain sebagainya. Selain itu, juga bisa digunakan untuk konsultasi online dan mengolah data-data kepegawaian. Yang selanjutnya yaitu sasaran kinerja pegawai negeri sipil atau SKP. Dokumen ini merupakan kontrak pekerjaan antara pegawai dengan atasan langsungnya. Di sini memuat uraian tugas, kualitas pekerjaan, volume atau jumlah pekerjaan, waktu, target sasaran, dan lain sebagainya. Nantinya pada akhir tahun akan dinilai realisasinya berapa dan akan kelihatan nilai prestasi kerja pegawai dalam daftar penilaian prestasi PNS. Yang selanjutnya, tim kerja yang mandiri. Yang dimaksud dengan tim kerja yang mandiri adalah suatu kelompok yang diberi otonomi oleh manajemen tingkat atas untuk mengambil keputusan tentang cara yang hendak mereka tempuh menyelesaikan tugasnya. Ciri-ciri tim kerja yang mandiri ada 4. Yang pertama yaitu konfigurasi tim dibuat sedemikian rupa sehingga perbedaan antara latar belakang, pengalaman, variasi kultur yang dianut, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki dimanfaatkan sebagai salah satu sumber kekuatan tim. Yang kedua, struktur organisasi sendiri didasarkan pada konsep tim yang berarti bahwa hierarki manajemen tidak terlalu berlapis-lapis dan uraian pekerjaan hanya ringkas. Yang ketiga, setiap anggota tim mempunyai akses yang sama pada informasi yang dimiliki oleh tim. Ciri ini penting karena peranan informasi sebagai penunjang pengambilan keputusan yang efektif memang tidak bisa dianggap remeh. Yang selanjutnya, setiap anggota tim adalah ahli di bidang yang berarti menguasai seluk-beluk di bidang pekerjaannya. Akan tetapi, di samping itu, para anggota tim diharapkan memiliki keterampilan interpersonal yang baik serta bersedia bekerja sama dengan orang lain.
Yang ketiga yaitu gugus kendali mutu. Adalah sekelompok karyawan yang secara sukarela bertemu secara berkala, misalnya sekali seminggu atau sekali sebulan untuk mendiskusikan, menganalisis, dan menyarankan pemecahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bersama. Pada dasarnya menyangkut bidang produksi. Strategi yang terakhir yaitu mutu hidup kekaryaan. Salah satu upaya dalam dunia kekaryaan untuk memenuhi kebutuhan para karyawan yang terasa diabaikan itu ialah dengan penerapan teknik peningkatan mutu hidup kekaryaan yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Quality of Work Life yang disingkat dengan QWL. Penekanan pelaksanaan program QWL diletakkan pada para karyawan tingkat rendah, yaitu mereka yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat teknikal dan operasional. Meskipun sebagai konsep, ia merupakan suatu program yang mencakup semua lapisan orang dalam organisasi. Karena itulah, QWL sering dipandang sebagai kegiatan PO yang berlangsung pada lapisan bawah organisasi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.